Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afandi Muhammad dengan NIM 23010120120026. Saya berasal dari kelas bahan pakan dan formulasi Ransum kelas B. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas bahan pakan potensial yang ada di daerah saya, yaitu Kabupaten Wonosobo. Di sini bahan pakan potensial yang ada adalah rami. Rami ini merupakan bahan pakan untuk komoditas peternakan domba. Bahan pakan rami ini belum siap untuk dipanen karena umurnya masih sekitar 1 bulan. Sebelumnya petani rami ini adalah Pak Bowo, yaitu tetangga saya dan pemilik peternakan domba tersebut. Untuk melihat bahan pakan yang sudah siap untuk diberikan pada ternak, mari kita menuju ke peternakannya. Baik, kita sudah sampai di peternakan domba di Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo yang menggunakan bahan pakan potensial yaitu rami. Mari kita lihat. Baik, berikut inilah adalah pakan rami yang tadi, seperti yang tadi, tapi tadi masih umur 1 bulan. Jadi rami yang ini yang sudah siap untuk dipakankan umurnya yaitu sekitar 2 bulan. Ini adalah contoh dari domba yang sedang memakan rami tersebut. Nih. Dan berikut kami sudah bersama owner dari pemilik peternakan ini, yaitu Pak Bowo sebagai ownernya. Semoga Pak Bowo ingin perkenalan sedikit. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa. Ya, saya Bowo, pemilik dari LH Farm. Dan peternakan ini kami kembangkan sejak 7 tahun yang lalu sebagai pemanfaatan limbah daun rami. Jadi kami mempunyai perkebunan rami, kemudian daripada daunnya dibuang-buang, akhirnya tercetuslah ide beternak domba. Ya, awalnya kita mulai dari 20 ekor dan tahun ke-7 ini kurang lebihnya sudah ada sekitar 130-an ekor. Demikian, Mas. Oke, begitu dari owner Pak Bowo, langsung saja masuk ke pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama. Monggo, Andi. Mohon izin nih Pak Bowo, ini peternakannya jenis peternakan apa? Oke, kami mengembangkan jenis domba. Domba di sini ada beberapa jenis. Kita punya dombos, domba khas Wonosobo. Kemudian kita ada sedikit marino, tapi sedikit banget. Kemudian silangan dombos marino ada, silangan dombos lokal ada dan lokal ada. Ya, silangan itu nek orang Jawa bilang rambon, ya persilangan. Jadi di sini Anda bisa melihat bahwa domba-domba kami ini agak lebih besar posturnya. Itu karena merupakan silangan dari dombos, begitu ya. Jadi bukan lokal kacangan, bukan. Kita tidak memelihara yang lokal kacangan. Yang maksudnya yang kecil-kecil enggak. Langsung ke pertanyaan kedua. Nah, kedua nih sudah berapa lama ini peternakan ini sudah berjalan? Ya. Dari mulai mungkin dari nol, dari gimana sampai bisa sampai sekarang ini? Ya. Di tahun pertama, kalau 7 tahun yang lalu itu berarti 2000 berapa itu? 2014. Ya, sekitar itu kita melihara 20 ekor ya, 20 ekor pejantan. Kita konsepnya waktu itu adalah pengemukan. Jadi kita memelihara hanya 4 bulan. Tapi pada saat itu kita belum menggunakan daun rami. Jadi kita sistemnya fermentasi. Kemudian dari itu alhamdulillah lumayan keuntungannya. Kemudian di tahun kedua kita up menjadi 40 ekor di tahun kedua. Di tahun ketiga kita agak genteng-gentengan, kita pelihara, kita naikkan sampai angka 80-an ekor. Tapi kami stres karena ternyata pakan ini sangat menentukan dalam bisnis domba. Ketika kita naikkan 100%, kemudian datang kemarau, kita kekurangan stok pakan. Waduh, saya tiap hari nangis ya, yang stres dombanya dan juga yang pelihara. Nah, kemudian dari situ konsepnya kita rubah sekarang ini, kita cenderung breeding. Jadi kita nanti dia tempe-tempenya banyak, kita akan jual ya setahun sekali. Kalau ada yang minat cocok ya kita jual. Jadi paling slow itu menurut saya ya breeding ya. Cuma untuk breeding memang ketahanan pakan juga harus kuat karena 70% biaya peternakan itu ada di pakan. Dan kami pakan menggunakan daun rami, limbah dari usaha bisnis saya di bidang perkebunan rami. Begitu. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu Terus pertanyaan ketiga, ini kan peternakan pakai daun rami ya Pak. Terus keunggulan dari daun rami tersebut tuh apa? Kenapa memilih daun rami? Mungkin ada kandungan-kandungan yang berdampak baik buat domba tersebut, mungkin bisa dijelaskan. Oke Mas, jadi daun rami ini sangat keren ya.
ini kandungan proteinnya menurut literatur atau beberapa dosen yang meneliti di tempat kami itu kandungan proteinnya itu 22 sampai 23%. Jadi kalau dibandingkan dengan kangkung yang 15% ini hampir 2 kali lipat. Gitu ya. Jadi kita memanfaatkan limbah tapi kita juga dapat proteinnya. Berarti nek misal dari hijauan ini yang langsung dikasihkan ke ternak ini berarti termasuk tinggi ya buat diberikan langsung. Iya, ini berlebihan protein ya. Makanya ketika pertama kali domba luar masuk ke tempat kami, biasanya akan mengalami belen gitu, ada penyesuaian ya. Tapi kalau sejak kecil domba itu makan di sini sudah dominan pakai rami seperti ini ya nggak ada kendala gitu. Ya. Dan memang akhirnya kita campur juga rami dengan odot misalnya 50-50% sehingga proteinnya tidak terlalu tinggi di situ ya, terlalu banyak gitu ya. Ini bisa jadi pakan alternatif masa depan, insya Allah begitu ya. Nah, silakan peternak-peternak para mahasiswa peternakan ini meriset lagi, silahkan nanti ya. Mungkin nanti di tugas akhir lah bisa. Siap. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih Om. Ini kan saya dengar kemarin kan kalau rami itu kalau ditumpuk itu kan nanti efeknya itu panas ya Om di daunnya itu. Nah itu apakah nanti kalau diberikan ke ternak itu apakah ada efek sampingnya apa enggak? Yang jelas ketika mungkin karena proteinnya tinggi, ketika ditumpuk itu panas ya, panas kemudian terjadi perubahan warna, perubahan aroma. Jadi efek sampingnya cuma selera makannya turun. Jadi sebisa mungkin memang ketika datang dari lanjut kita tidak ditumpuk tapi diangin-anginkan gitu ya, sehingga tidak terjadi pemanasan dan perubahan warna. Jadi ini kalau ditumpuk daun rami nanti warnanya akan kehitam-hitaman ya semalam ya, dan diambu ya tidak seseger kalau tanaman awal seger gitu ya. Gitu sih. Tapi efek penyakitan, keracunan sebagainya nggak pernah ada gitu. Itu kalau saya lihat Om di belakang itu ada tumpukan rami juga itu apakah nanti jadi apa nanti jadi di ini apa gimana? Itu untuk kompos ya. Jadi nanti limbah-limbah atau mendil-mendil campur dengan daun rami yang tidak termakan itu nanti kita buat kompos. Kemudian kita kembalikan ke lahan lagi untuk dipupuk. Berarti ini Jadi konsep yang kita terapkan itu adalah integrated farming ya, pertanian dan peternakan terpadu begitu. Berarti ini rami yang nggak kepakai di sini, nanti kalau misal itu langsung dibawa ke sana lagi. Ya, kita proses di situ untuk composting, kemudian nanti dikembalikan ke lahan. Oke, mungkin cukup segitu dari wawancara kami ke Pak Bowo. Apabila ada kurangnya, tapi dari kami mohon maaf Om kalau misalnya ada kurangnya. Siap, semangat. Salam dari kandang peternakan. Baik, jadi itulah bahan pakan potensial yang ada di Kabupaten Wonosobo, yaitu rami untuk domba. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.